Hello everyone, kembali lagi di channel Asiswak. Seperti biasa di sini aku masih belajar, dan kalau misalnya ada salah tolong diingatkan, tulis di kolom komentar. Di konten curhat kali ini kita sedikit berbeda karena kita di tempat dan situasi yang berbeda di kampus kita tercinta. Dan di sini aku ditemani oleh temanku Pak Guru. Halo guys. Ya, jadi tema kita hari ini adalah kenapa orang pendiam selalu diremehkan. Kenapa orang pendiam selalu diremehkan? Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku jelaskan kalau kalian bisa dengeri konten kali ini bisa sambil masak, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kantor yang dibawa ke rumah, apapun itulah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Oke, jadi gimana Pak Guru? Oke. Kalau bagian tentang kenapa orang diam selalu diremehkan. Aku bisa ngomong ya, orang diam itu berarti pasif. Koreksi kalau aku salah. Orang diam itu pasif. Dan pasif itu kan kalau nggak istilahnya nggak ada inisiatif untuk mau, ya kan? Nah, kenapa kok selalu diremehkan? Karena dia itu nggak ada kemauan menurut aku. Misalnya nih, aku punya temen yang sekelas, ya. Aku tahu namanya dia, cuman nggak pernah ngobrol sama dia karena dia itu diam orangnya. Jadi hanya nama dalam sebuah absensi? Ya, benar. But aku pernah satu kelompok sama dia akhirnya. Kelas 3 SMK, satu kelompok. Sebesar dia M. Nah, si M itu orangnya itu mau-mau aja dijak kerja kelompok misalnya nih. Aku WA di grup gitu. Grupnya kelompok. Guys, kerja kelompok di rumahku, ke rumahku gitu. Si Mister jawab, oke, udah gitu doang. Dia datang dong ke rumahku. Disuruh mau, cuman nggak ada inisiatif. Jadi ibarat harus jalan itu harus ditunjuk. Misalnya nih, si Mister ini kalau nggak dikasih job desk, si M ini, ya Allah itu nama, si M ini kalau nggak dikasih job desk, dia tuh nggak bakalan jalan, nggak ada inisiatif misalnya. Karena kan 4 kelompok, 4 kelompok ini 4 bab. Nah, aku sama 2 orang temanku udah dapat bab, tapi dia babnya tinggal 1, itu nggak mau ngomong. Jadi harus kamu ngerjain ya, gitu. Ya. Jadi kayak kenapa kok nggak ada inisiatif buat milih atau terima jadi lah gitu loh. Dan itu yang aku nggak benci, cuma kayak ayolah inisiatif sih ngono loh. Padahal ada di antara 4 bab ini ada yang mudah, kok kamu mau kok dikasih yang paling sulit gitu, padahal kamu bisa milih gitu. Jadi kalau dia nggak diarahin, dia nggak dikasih pencerahan, dia akan tetap stuck di situ. Kalau membicarakan soal pasif, ini nggak bicarakan soal pendiam lagi ya. Pasif itu asalnya dari mana? Apakah dari turunan dari orang tuanya atau aslinya memang sifatnya seperti itu? Lek pasif itu menurutku ya, itu dari lingkungan. Soalnya apa? Kalau dari dirinya sendiri ya bisa dari dia sendiri atau dari lingkungan. Kalau dari lingkungan itu ya emang dia pendiam, nggak mau ambil adil dalam suatu momen, itu harus dikajak mlebu. Jadi dia harus diseret gitu. Diseret. Itu untuk solusi dan beberapa saran. Obatnya apa untuk orang yang pasif? Kan pasti orang pasif nggak akan selamanya seperti itu. Pasti ada titik di mana dia akan ingin berubah.
Jadi menurutmu obatnya apa untuk orang-orang yang ingin berubah, yang pasif ini? Kalau obat, kita sebagai teman-temannya yang orang pasif, punya teman pasif itu biasanya sih itu sering ngajak dia keluar dari zonanya dia. Nah, soalnya orang pasif itu cenderung nggak bisa bersosialisasi, koreksi. Ya. Ada itu orang yang umurnya sudah berumur lah istilahnya, cuma nggak bisa bersosialisasi, gak iso ndalek awak lah istilahnya lah. Itu untuk orang pasif ya. Sekarang kita kembali ke topik utama. Bagaimana untuk obatnya orang yang pendiam agar, aku tahu ya, pendiam itu biasanya ada yang karena dia memang introvert, atau ternyata dia mau menyembunyikan maksud tertentu, atau kita sebut biasanya jaga image gitu ya. Tapi kalau yang aslinya memang beneran pendiam, ini obatnya gimana? Karena kalau di awal tadi kan kamu bilang kalau orang pendiam itu aslinya bisa dikatakan pasif gitu. Tapi yang tak kenal beberapa itu dia pendiam karena dia punya dunia sendiri, atau dia punya proyek sendiri, atau karena jaga image tadi dia nggak pengen kelihatan apa yang ingin dia lakukan gitu. Ibaratnya kayak Superman lah. Superman kan perkasa, kuat, iya. Tapi ketika dia bekerja sebagai reporter, dia pakai kacamata, dia membungkuk, culun, pemalu, padahal aslinya nggak gitu. Kira-kira obatnya apa? Kalau pendiamnya dari diri sendiri, ya kalau dari awal emang dia pendiam, itu obatnya ya sering dijak keluar. Nah, kalau pendiamnya karena ada faktor tertentu, atau misalnya dia pendiam karena faktor internal atau faktor eksternal dari kerjaannya misalnya, itu berarti ya gimana caranya kita ini mengapa ini pas menjadi orang yang bisa dibutuhkan. Dia sebenarnya orang pendiam itu kalau di luar sifat asli ya, kalau orang pendiam yang benar-benar di luar sifat asli pokoknya itu pingin ngomong asli. Aku ada murid kayak gitu. Ya bisa ceritain muridnya. 2019 itu ada murid aku kelas 3 mau uji kompetensi, ya kan? Untuk SMK itu biasanya UKK gitu ya. UKK, ujian praktek, ya kan? Benar. Ujian praktek. Nah pas masanya H-7 sebelum UKK, anaknya tiba-tiba WA aku, Mas, bisa ajarin nggak kisi-kisi UKK gitu. Itu H-7? H-7. Mepet sekali dong. Terus aku ikut dong. Loh Mas, UKK ini rangkuman dari semester dari kelas 1, 2, 3. Nah, lek sampean bisa ngelewati sekarang udah kelas 3, seharusnya bisa dong satu kelas D ujian kelas 1, 2 sama 3. Nah, terus dia bilang, "Bisa, Mas. Cuma kan UKK-nya kan pas itu kelompokan." Nah, jadi dia itu terbiasa kerja secara individu gitu. Nah terus tak kasih saran, ya wes yo kerja kelompok lo ambek konco-koncomu sama temen-temen ngono, ojo dadi ojo meneng ae ngono. Kamu sak kelompok ambek sapa sih, satu kelompok sama siapa ngono, sama ini ya wes kerja. Aku sungkan aku Mas, sungkan lapo ngono, gak tau gumbul aku maksudnya. Yo cara ngomong ndek arek meneng. Lho ya gak apa-apa ngomong gak apa-apa. Aku wedi lapo. Soalnya aku nang kelas iku gak tau ngomong, jadi wedine diremehno. Lho, gak
Apa? Wis ta lah, ngene wis. Kanca-kanca meneh mulai sekolah. Ngopi ngelumpuk nang lab. Ngelumpuk nang lab cadares. Nah, dia ini duduknya paling belakang. Padahal teman-teman lainnya di depan. Tak celuk. Mas, majurin dulu. Ya wis, berhubung udah jalan, ya wis tak jalan aja pas tak jelasin, pas sudah pulang dia ngomong. Aku tanya, "Lapo gak gelem maju?" "Apa, Mas?" "Ya apa sih kalau kancamu. Lek misale awakmu iku gak gelem ngono, sakno kanca-kancamu." Nah, akhirnya dia secara terpaksa mau. Nah, dari sini aku ngambil keputusan. Orang pendiam bisa jadi orang aktif kalau dia dipaksa dengan momen tertentu yang mengharuskan dia aktif. Pasti itu dia bisa gerak. Soalnya apa? Kalau nggak dari kemauan dia sendiri atau nggak ada tertekannya, nggak bakalan dia mau gerak. Nah, kalau nggak dalam posisi tertentu, dalam momen tertentu, angkane ini sengaja UKK-nya sengaja dibuat kelompok. Soalnya biar kumpul semua. Jadi mau nggak mau dia harus berbaur sama temannya. Jadi secara tidak langsung momen UKK itu juga menjadi momen buat dia berubah. Dia berbaur. Terus lolos dong, berhasil dia. Nah, semenjak saat itu dia mulai banyak teman. Nah, kamu tanya bagaimana mengatasi orang sing Pendiam. Harus ada momen tertentu yang mengharuskan dia untuk aktif. Gak mungkin orang pendiam selamanya diam. Misalnya kalau orang pendiam rumahnya kebakaran, gak mungkin dia diam. Itu pasti. Nah, momen itu yang perlu kita ciptakan. Gimana menciptakan momen yang mengharuskan dia untuk bergerak? Berarti secara tidak langsung harus ada orang lain yang menciptakan momen itu. Wah, berarti kayak di anime-anime dong. Yang bisa. Cowoknya pendiam terus ada cewek berambut pirang bawa violin gitu ya. Dia bisa gerak gitu. Atau yang cewek sekarat karena masalah pankreas terus ada cowok pendiam dideketi terus akhirnya berubah. Nah, pas ada dua contoh nih. Enggak usah sebut merek ya. Aku tahu anime soalnya itu. Bisa gitu. Ya, terima kasih ya Pak Guru sudah memberikan kita berbagi kepada kita di konten kali ini. Mungkin next kita akan ngobrol lagi di pembahasan yang berbeda. Jadi gimana kalian? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai nyapu ngepel atau ngerjain tugas kantor, kerjaan kantor yang dibawa ke rumah? Good. Oh ya, jangan lupa mampir ke IG-nya Pak Guru, nanti tak tulis di deskripsi atau di layar ini. Follow IG-nya dan jangan lupa untuk share dan like video ini barangkali kalian terinspirasi dan ingin berbagi ke teman-teman dan saudara kalian. Jangan lupa untuk juga memberikan subscribe di channel ini biar segera dapat AdSense, biar ngabisin beras di rumah. Dan sampai jumpa di konten curhat berikutnya. Thank you everyone. Bye.